Oke, selamat malam semuanya, atau selamat siang atau pagi. Perkenalkan kembali dari Mazda 22. Di sini bakal bahas gimana cara pakai medcat sama ngebahas finite element untuk struktur pegas. Nah, jadi ini introduction ya. Tapi ini bakal kepake sampai ntar mungkin batang, rangka bidang dan ke depannya. Karena konsepnya bakal gue jelasin di sini. Nah, jadi pertama-tama ini satu elemen pegas ya. Karena kita pakai finite element method, berarti kita tinjau dia per elemen dan tiap elemen itu punya titik simpul. Nah, di sini titik simpulnya ada dua untuk pegas ya. Ada I sama J, atau kita bisa bilang 1, 2 gitu ya. Nah, karena pegas ini ceritanya dia ada gaya lokal masing-masing simpul, ada gaya F1 dan F2. Nah, berarti kita bisa menyatakan dua persamaan di sini. Jadi karena dia punya dua titik simpul, kita kan pengen tahu nih titik simpul I sama J perpindahannya gimana. Berarti kita perlu dua persamaan kan. Nah, pegas ini tinjauannya ini satu dimensi. Nah, itu untuk kasus pegas ini berarti kita bisa bilang dia punya 1 degree of freedom, atau pegas ini punya 1 degree of freedom. Nah, karena dia yang kita nggak tahu atau yang nilainya itu bergantung sama variabel lain, itu geraknya satu dimensi. Si U ini dia geraknya cuma kanan atau kiri, nggak bisa ke atas atau bawah. Jadi dia punya 1 degree of freedom. Nah, terus degree of freedom ini buat apa? Nah, nanti itu ke penyelesaian di medcat-nya. Nah, sekarang untuk matriks kekakuan lokalnya, stiffness matrixnya, kita bisa lihat ini penurunannya ya. Jadi kita tinjau tiap node. Kita tiap node misalkan F1 itu kan ngikut ini ya, hukum Hooke ya. Berarti kita tinggal F1, F lokal 1 itu sama dengan minus K dikali delta X atau perubahan panjang. Delta X berarti kita U2 dikurang U1 untuk untuk titik simpul 1. Sekarang untuk titik simpul 2, kita tinggal minus K dikali perubahan node 1 dikurang perubahan dari node 2. Nah, kalau kita sederhanakan jadi matriks kayak gini. Ini yang menyatakan matriks kekakuan lokal. Nah, sekarang kita langsung ke medcat-nya. Jadi gini, karena tadi kita ngomong lokal dan sekarang itu ada istilah global atau secara keseluruhan sistem. Nah, untuk penyelesaian ini kan kita perlu namanya global ya, koordinat global atau matriksnya secara keseluruhan. Nah, itu gimana cara menentukannya? Pasti pertanyaan kita, kalau kita punya lokal, kita punya global. Nah, globalnya gimana? Gimana cara menentukan ukuran dari matriks global untuk satu sistem ini misalkan? Caranya berarti ukuran matriks global itu bisa kita nyatakan atau kita bisa cari ukurannya dengan degree of freedom dikali dengan jumlah node dalam sistem. Nah, oke. Ini node-nya ya, ini diingat-ingat. Ini mudah diingat ya. Jadi nanti misalkan udah masalah kerangka batang, bidang, ini selalu kepake karena degree of freedom mereka udah lebih dari 1. Jadi misalkan nanti sekarang ya langsung aja ya kita bahas pegas aja. Ini berarti kalau kita lihat pegas ini, sistem ini punya 2 pegas. Node-nya ada berapa? Sistem 1, 2, 3. Ada 3 node dalam sistem. Dan degree of freedom untuk pegas ini sistemnya adalah 1 dimensi. Berarti degree of freedomnya 1 yang kita mau cari di 1 dimensi. Jadi 1 dikali dengan 3. Berarti nanti ukuran matriks global dalam kasus ini adalah gimana ya? Dalam kasus ini matriks global adalah 3 kali 3. Nah, itu kuncinya. Dari situ kita langsung lihat gimana cara kita nyesain ini. Pertama, diskritisasi struktur rangka batang dan hubungan antar elemen. Kita lihat dulu strukturnya. Oke, ini ada 2 elemen
satu pegas, ini pegas kedua. Terus kita diskritisasi sama hubungan antar elemennya kayak gini. Elemen 1 ini I, kenapa pakai I sama J? Anggap aja IJ ini start sama stop. I ini start, J ini stop. Stop ya. Berarti elemen 1 ini dari startnya 1, terus stopnya di 2. Ya kan? 1, 2. Terus elemen 2 startnya di 2, N-nya di 3. Itu, oke? Nah, ini juga udah gue tulis ternyata ya. Nah, oke. Nah, tapi sebelum lanjut lagi, gue lupa nyampein ini ya. Di MATLAB untuk menyatakan satu variabel atau nilai itu kita pakai titik 2, oke? Bukan sama dengan. Jadi, misalkan kita pengen nulis yang diketahui di soal K1. K1 nggak bisa kalau pakai sama dengan. Dia bingung K1 itu berapa. Dia bakal manggil K1 yang ada di sheet ini. Nah, dalam hal ini kan gue udah nyatain nih, dia bakal manggil si ini. Makanya K1 misalkan kita mau nyatain K1 itu pakai titik 2. Titik 2 sama dengan 2 misalkan kilonewton per milimeter. Nah, ini kenapa hijau? Karena sebelumnya ini udah dinyatain di atas. Jadi ke bawahnya kalau kita pengen manggil si K1, dia bakal eksekusi yang paling terakhir. Ada line-nya dia. Ini kan lihat garis-garis nih. Nah, ini line eksekusinya dia. Jadi itu cara buat nyatain variabel pakai titik 2, bukan sama dengan. Sama dengan itu buat manggil atau buat ngeluarin hasil. Oke, itu aja. Terus sekarang kita tinggal lihat yang kedua. Caranya adalah matriks kekakuan dan vektor gaya elemen. Nah, lanjutannya gini. Kita kalau di MATLAB itu bisa langsung nyatain pakai fungsi aja. Berarti kekakuan elemen dalam fungsi. Dalam hal ini kan kekakuannya cuma ada ini ya, K doang ya. Nah, berarti yang berubah kan K-nya nih. Berarti KE kekakuan elemen. Dalam fungsi K kita panggil matriksnya 2 kali 2. Tinggal kita tulis di sini K minus K minus K dan di sini K. Nah, ini udah kita nyatakan fungsinya. Berarti untuk elemen 1 kita tinggal nyatakan fungsi yang baru atas nama elemen 1 tapi memakai fungsi kekakuan yang kita udah nyatain di atas. Berarti kekakuan elemen 1 pakai titik 2 itu adalah isinya apa nih ya? Kita kan mau isinya. Berarti KE fungsi yang ini di atas tapi dalamnya kita ganti dengan K1. Nah, ini kalau kita pencet sama dengan sub nongol ya. Ini langsung sub gitu. Ini unitnya agak ini ya, ngikut gini. Lebih baik kayaknya nggak usah pakai unit deh. Atau kita ubah gini caranya ya. Dia kali ini kita ubah, kita nggak usah pakai unit, tapi kita ubah dalam kilonewton per milimeter. Ini kan udah dalam kilonewton ya, asal kita tahu ya. Kilonewton per mili, kilonewton per mili. Dah. Oke, ini udah aman, nggak ada unit, biar nggak error. Terus kita tulis elemen 2. Kita copy paste, ini trik cepetnya ya. Set, copy paste, set. Tinggal balikin, ganti nama KE2 sama dengan fungsi ini. Kita ganti ininya jadi 2. Berubah sendiri. Habis itu, oh, ada yang kita lupa. Gaya elemennya belum kita nyatain. Berarti F elemen ya. Itu adalah fungsi F ya, berarti di sini. Fungsi F atau ini gak usah dinyatain ya. Kalau yang pegas nih belum ribet. Coba kita lihat yang punya Padanjen. Oh, udah dinyatain guys. Bisa. Oke. Nah, berarti kan kalau dilihat template Padanjen nih, ini di dalam fungsi F1 dan F2 ya. Nah, berarti kita langsung aja kayak gini. FE itu fungsi ini bukan word ya. F1 dan F2. Ini berarti adalah matriksnya 1 kali 2 kali 1, sorry. F1 dan F2 di sini. Nah, caranya berarti kita lihat elemen 1. Itu ada gaya apa yang ada di elemen 1? Nah, berarti lihatnya yang not yang 1 sama 2.
Karena elemen 1 startnya 1 dan 2 gitu ya. Nah, di situ ada gaya F1 sama F2. Tapi di sini F1 kan nggak ada ya, 0 ya. Aduh, sorry. Nah, F1 kan 0. Berarti kita punya F2 itu bekerjanya di not kedua. Nah, ini si gaya F2 ini kita bisa masukin di elemen 1 aja atau elemen 2 aja. Atau opsi terakhir kita bisa bagi 2 gayanya di elemen 1 dan elemen 2 karena mereka sama-sama punya not 2 di sana. Jadi tapi hasilnya nanti bakal sama. Nah, oke, berarti sekarang untuk elemen 1 ini adalah F elemen 1 sama dengan FE, kita panggil fungsinya berarti apa di sini? Kita gantinya. Apa 1 2 F1-nya berarti apa di sini? Not 1 sama 2-nya 0 ya. Ini 0, F1. Kita masukin dulu F1-nya. Sap. Kok nggak dinyatain? Oh, F2 guys. Sorry. Nah, F2. Masuk nih gayanya ke sini. Terus atau kalau kita udah masukin semuanya F1 ke elemen, F2 ke elemen 1, berarti nanti buat di elemen 2 kita nggak boleh masukin F2 lagi karena F2-nya udah transfer semua ke elemen 1. Nah, sekarang elemen 2 di F2-nya anggapannya gayanya udah habis, udah 0. Berarti sama dengan FE karena startnya dari not 2, berarti ini 0 sama terakhir F3 gitu ya. Nah, gitu caranya. Jadi gini. Oke. Sekarang kita langsung ke mana ini? Matriks kekakuan dan dalam koordinat global ya. Nah, ini yang agak tricky. Semoga mohon disimak baik-baik ya. Ini bakal kepake sampai nanti elemen-elemen lain. Jadi ini cara pengerjaannya gini. Kekakuan global dan gaya global. Ini kita judulin ini. Nah, ini caranya kita bakal buat satu matriks yang namanya matriks transformasi. Nah, matriks transformasi ini kita bisa tentukan dari tujuan kita mau buat matriks global itu berapa kali berapa. Dan ingat ya, dari tujuannya globalnya mau kita jadikan berapa kali berapa dan apa yang kita punya. Yang kita punya adalah lokal si pegas ini yang mana ukurannya adalah 2 kali 2. Itu informasi yang bisa kita gunakan. Nah, itu caranya gini. Berarti untuk elemen 1 kita tuliskan di sini transformasi elemen 1. Itu adalah matriks berapa kali berapa? Itu yang kita pertanyakan. Nah, kita balik ke yang kita punya. Kita punya lokal 2 kali 2. Oke. Terus kita pengen punya global berapa kali berapa? Yang kita udah cari di sini dari DOF dikali dengan jumlah node. Kita pengen global kita 3 kali 3. Nah, ini konsep matriks ya. Kita punya 2 kali 2 matriks dan kita pengen ubah itu ke dalam 3 kali 3 matriks. Gimana caranya? Kita kali dengan identitas yang jumlah matriksnya adalah berapa? Coba gini deh, biar kebayang ya. Kita punya 2 kali 2. 2 kali 2 matriks. Gimana itu terusnya? Kita punya, terus tujuannya adalah 3 kali 3. Tujuan. Nah, cara obtainnya berarti ingat sifat matriks. Ya kan? Berarti transformasi ini gimana caranya kita bisa transform menjadi 3 kali 3 ya. Berarti kita perlu matriks yang 3 kali 2. Coba ya. Ini gua nggak bisa jelasin cara ini ya. 3 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 2 atau itu adalah yang kita punya. Terus ini kalau kita bilang ini transformasi, ini
udah bener, tapi kan masih kurang nih kalau dilihat matriks 3 kali 2 dikali 2 kali 2 itu jadi matriks 3 kali 2. Nah, yang kurang adalah matriks kebalikannya dari transformasi yang kita punya. Transformasi yang kita punya ini kan, ini T1 misalkan. Berarti ini harus ditransform lagi ke 2 kali 3. Transpose, sorry. Salah ngomong kan. Nah, ini kalau kita kali matriks ini 3 kali 2 dikali matriks 2 kali 2 dikali 2 kali 3 adalah matriks endingnya itu adalah matriks 3 kali 3. Oke, kita exercise lagi. Misalkan kita punya kekakuan global 4 kali kekakuan global 9 kali 9. Misalkan ya. Latihan. Nih biar enak ya nanti ngerjainnya. Biar paham. Nah, kita punya 9 kali 9. Kita punya terus kita punya kekakuan kekakuan lokal 4 kali 4. Nah, kok kita punya? Ini global. Global koordinat, sorry. Ini yang kita punya. Kita punya. Nah, karena kita punya 4 kali 4 doang, karena globalnya ada 9 kali 9, itu kita perlu matriks berapa berarti? Biar jadi 9 kali 9. Berarti kita perlu 9 kali 4 dikali matriks yang kita punya 4 kali 4 ya. Terus dikali kebalikan dari matriks yang kita tebak tadi 4 kali 9. Nah, jadilah matriks 9 kali 9 atau tujuan kita. Nah, itu konsepnya ya. Semoga bisa paham itu transformasinya dari mana, kenapa berapa kali berapa gitu. Nah, oke. Itu udah aman harusnya. Semoga bahasa gue bisa dimengerti ya. Jadi intinya lihat tujuannya, global koordinatnya berapa, dan kita punya berapa, berarti tinggal ambil aja nih awalannya, ujungnya berapa. Global koordinatnya kita ambil, jadikan dia baris. Nah, jadikan dia baris, berarti dalam kasus ini kan 3 kali 3, 2 kali 2 ke 3 kali 3. Berarti tujuan kita adalah 3. Berarti matriksnya adalah 3 dikali 2, karena kita punya matriks 2,2. Nah, itu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Berarti kita perlu matriks 3 kali 2 buat transformnya. Nah, ini menyatakan apa aja nih 3 kali 2 ini? Bisa gue tulis di sini adalah matriks yang menyatakan U1 dan U2. Sabar ya, ini belum gue kecilin. Mana ini text formatting 9. Nah, ini untuk kolom U1 dan U2. Aduh, sorry. Oke, ini elemen 1 ya. Kenapa U1 U2 doang? Sedangkan globalnya ada 3, U1, U2, U3. Karena ini kan kita masih nyari kekakuan, transformasi si matriks untuk elemen 1. Makanya startnya dari U1 ke U2. Nah, ini kita isi dulu 0, 0, 0 semuanya. 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita cari letak satunya. Satunya ada di mana? Ini cara menentukan satunya. Atau posisi si elemen, si node di elemen 1 gitu ya. Kan dilihat nih. Tadi kuncinya di sini nih caranya nih. Kita lihat hubungan antar elemen. Elemen 1 start dari 1 ke 2. Nah, berarti ini adalah, bisa lihat ya, baris ini kan ke kiri ini U1, kanan ini U2. Nah, ke bawah ini baris 1, baris 2, baris 3 itu adalah node. Nah, berarti untuk U1 kita lihat U1 itu ada di mana tadi? Node 1 ya. Nah, berakhir di J atau U2 itu ada di node 2. Berarti ada di sini. Berapa 2 juga? 1. Nah, jadi inilah matriks transformasi buat ke global. Nah, tinggal kita ubah nih. Tinggal kita cari globalnya. Berarti kekakuan global 1 itu adalah transformasi si matriks ini tinggal dikali dengan si KE1, tinggal dikali lagi dengan kebalikan transposnya dari matriks transformasi yang 1. Berarti T1 ditranspos. Ya kan?
Nah, T-nya nggak bisa kayak gitu ya. Nggak mau dia. Berarti untuk transpose kayak gini ya. Matriks tinggal operator kita cari yang ini ada matriks transpose. Tinggal kita panggil si transformasi satu. Oke. Ini udah global nih. Nah, sekarang elemen 2. Elemen 2 kita perlu matriks lagi, berarti cuma sama ya, 3 kali 2. Tapi sekarang ini adalah U2 dan U3 gitu ya. Aduh, kok nggak bisa? Kok nggak mau? Nah, ini U2 dan ini 3. Berarti kita tinggal ini 0, kita nolin semua dulu. Terus berarti apa? Satunya ada di mana nih sekarang? Identitasnya ada di mana? Berarti kita lihat elemen 2 di sini. Dia startnya dari 2, not 2 ke 3. Berarti dari not 2. Berarti ini kan not 1, baris pertama not 1, not 2, not 3. Berarti startnya U2 itu ada di not 2 dan N-nya ada di not 3. Nah, satunya di sini. Nah, inilah. Jadi kita punya kekakuan global untuk dua-duanya. T2 dikali, ya ini biar gampang, tinggal copy aja. Ini sub, kita copy, kita paste, kita ganti jadi 2. Ini jadi 2. Ini jadi 2 dan ini juga jadi 2. Jadilah kayak gini. Nah, terus sekarang gini. Kekakuan global total itu adalah kekakuan global 1 ditambah dengan kekakuan global 2. Nah, apa yang belum di sini? Si gayanya belum kita ubah ke global. Berarti caranya tinggal ini agak berbeda. Ini kan dikali transposnya ya dikali 2 kali lah. Kalau ini cuma sekali. Kenapa? Karena kita punya lokal ini 2 kali 1. Kita udah punya transformasi matriks itu 3 kali 2. Berarti 3 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 1 itu sama dengan 3 kali 1. Itu yang kita pengen. Matriks globalnya 3 kali 1. Iya kan? Jadi untuk global berarti tinggal FG1 itu sama dengan T1 dikalikan dengan FE1. Ini ya kan? Terus berarti FG2 sama dengan FG2. T2 dikalikan FE2 sama dengan. Nah, ini udah dalam global ya. Ya kan? Tuh lihat cocok kan? Ini buat si U1, U2, U3. Ini F1, F2, F3. Oke? Aman. Berarti sekarang kita tinggal nyatain. Nah, persamaan matriks kekakuan global dan vektor gaya global. Berarti kita masukin 4 di sini. Step keempat. Nah, ini kekakuan globalnya apa? Kita tinggal masukin KG adalah KG1 ditambah KG2. Ini. Ya kan? Terus FG adalah FG1 ditambah FG2. Ini beres. Terus kita masukin syarat batas. Nah, jadi menentukan syarat batas itu mudahnya adalah kita cari matriks mana yang bisa kita hapus row-nya. Oke. Nah, ini gini. Syarat batas. Ini nomor 5 ya harusnya ya kayaknya. Nah, eliminasi. Berarti kita pakai syarat batas di sini. Syarat batas itu metode eliminasi. Nah, itu caranya kita tinggal lihat mana yang 0, perpindahan yang pasti 0, atau nilai-nilai yang kita bisa tahu dari lihat soalnya. Itu kita lihat ya di sini. Yang pasti 0 itu kan U1 ya. Kalau U2 kan pasti ada nilainya. Bisa ada nilai, bisa enggak. Tapi yang pasti 0 ini karena itu diikat di tembok. Nah, itu enggak gerak. Berarti U1 kita tahu di sini syarat batasnya. Oke, kita tahu nih U1 sama dengan 0 gitu kan. U1 sama dengan 0. Nah, terus diapain, Bang? Itu kita perlu ngenalin satu matriks lagi, yaitu matriks syarat batas. Kita tulis boundary condition. Itu matriksnya adalah kayak gini.
Jadi boundary condition awal adalah kita state dengan berapa kali berapa. Coba ya. Gini cara nentuin matrix boundary condition. Kita lihat ada berapa node. Ya, lagi-lagi berapa node? Ada 3. Dan globalnya itu kan 3 kali 3. Berarti gampang aja boundary condition itu awalnya adalah jumlahnya itu sama kayak matriks global. Berarti 3 kali 3 yang nilainya adalah 1 matriks identitas ya. Ini boundary condition ya. Nah, boundary condition ini adalah matriks identitas yang ukurannya sama dengan matriks global. Oke, itu kuncinya. Terus gimana cara kita apply si U1 sama 0 ini di boundary condition kita? Kita lihat. Aduh, sorry ya. Kita tinggal urutin. Si kolom ini menunjukkan si masing-masing node atau masing-masing perpindahan gitu ya. Berarti gini. U1, U2 dan U3. Ini gua kecilin dulu. Text formatting 9 deh. Ini doang, Cuk. Nah, ini kita taruh sini. Sub U1, U2, U3. Kok enggak pas sih? Ya udahlah ya. Pokoknya itu ya, paham ya? Ini U1, ini U2, ini U3. Kita tahu tadi U1 sama 0. Berarti sekolom-kolomnya ini kita hapus. Berarti BC yang baru, BC yang akan kita gunakan untuk mereduksi si matriks dan gaya itu adalah jadinya kayak gini. Matriks sisanya berapa? Berarti kalau kita hapus satu row, berarti satu kolom, satu row lagi. Berarti jadi matriks 2 kali 3 kali 2 ya. Nah, berarti tinggal 0, 1, 0 sama 1, 0, 0. Ya enggak? Kan ininya hilang ya. Jadinya sisa yang ini sama ini. Kita taruh ini sama ini. Nah, itu cara pertama loh. Nah, atau kalau lebih mudah bayangin ya. Nanti kalau kita tahu U1 sama 0, berarti nanti yang U1, ini kan U1, U2, U3 ya. U1, U2, U3. Nah, itu kita hapus yang U1-nya. Berarti satu row sama satu kolom ini kita hapus. Hap ini jadi 0 semua. Nah, berarti matriksnya nanti harusnya kalau udah direduksi sisa 50 20 20 20. Jadi 4 kali 2 kali 2. Nah, kita lihat ya apakah benar gitu. Berarti caranya tinggal kita kali ini si reduksinya. Berarti reduksi matriks global. Kita reduksi sekarang. KGR, K global tereduksi adalah berarti gimana cara ngalinya? Boundary condition. Aduh, sorry. Ini kan 3 kali 2, globalnya adalah 3 kali 3, berarti nggak bisa. Berarti kita balik. Kalau global 1, global ya, total dikali dengan boundary condition. Nah, kan. Aduh, batuk anjir. Nah, ini yang gue bilang tadi. Dia bakal habis nih si ininya kan. Nah, terus kita cek sama yang punya Padance apakah sama. Nah, ya, ini sama boundary condition ya. Nah, oke. Ini harusnya transpose ya. Oke. Ini harusnya kita kali dengan transpose-nya dulu, guys. Nah, kenapa? Kita lihat kenapa begitu. Kita tulis transpose mana? Matriks transpose BC, ya kan? Dikali dengan KGR, KG aja dikali dengan BC. Nah, ini dia yang kita pengen. Karena kan tadi konsepnya kita nge-cut U1 sama 0, berarti ini harusnya nggak ada di sini. Kita bisa eliminasi ini, baris kolom ini dan baris ini, karena dia mewakili U1 gitu ya. Ini dan ini, makanya seharusnya tadi sisa ini. Dan itu tujuannya kan. Nah, benar kan? Berarti untuk reduksi itu adalah BC transpose dikali global dikali dengan BC.
Itu formulanya. Nah, untuk gayanya kita reduksi juga. Berarti BC. Nah, ini perlu transpose nggak ya? Saya tidak tahu ya. Lupa. Oh, perlu, tapi nggak usah ini. Berarti BC transpose, ya kan? Tapi langsung dikali dengan FG. Ini langsung tereduksi. Nah, karena U1-nya kan 0, berarti harusnya 0 ini ya hilang aja kan. Tinggal min 2 sama 6. Nah, oke, masuk akal. Berarti untuk cari hasilnya, berarti hasil adalah ini ya. Aduh. Perpindahan kita bilang UGR adalah, berarti kalau kita punya ini ya, kita balik ke sini dulu. Kita punya yang namanya matriks F sama dengan KX. Berarti untuk mendapatkan si X itu gimana caranya? Adalah kita, kalau ini matriks ya, berarti inverse si matriks dikali F sama dengan si displacementnya, ya kan? Secara matriks kayak gini kan. Nah, untuk dapat displacement kita perlu kaliin si F ini dengan kekakuan global di inverse. Nah, berarti kita tinggal KGR inverse dikalikan dengan apa tadi? F FGR. Nah, beres. Ini perpindahannya. Nah, ini unitnya apa? Kita sesuaikan sama yang tadi. Kalau dalam per milimeter, berarti ini nanti perpindahannya milimeter. Apakah benar? Ya, sama. Nah, gini. Jadi ini UGR yang tereduksi. Perpindahannya yang udah kita potong gitu. Cuma yang ada perpindahannya doang. Berarti ini cuma U2 dan U3. Nah, biar lebih menggambarkan hasil secara sistem, kita tinggal balikin si perpindahan tereduksi ini ke global. Berarti UGR adalah UG aja, U global ya, perpindahan global. Itu adalah tinggal kita kaliin dengan transpose boundary conditionnya lagi, ya kan? Biar dia balik ke awal. Berarti boundary condition dikali dengan UGR. Nah, ya kan? Karena boundary condition kita ngebalikin ke kondisi awal. Gitu. Ini jadi kita kalau kita mau tulis lengkap biar ini ya enak ya. Ini adalah U1, U2 dan U3. Itu ini perpindahannya masing-masing. Nah, U1, U2 dan U3 gitu. Oke. Itu aja untuk sekarang, videonya udah takut terlalu lama. Ini ngejelasin panjang lebar ya, biar inilah enak template-nya. Ini baru cara penyelesaian dengan variabel primer dengan cara eliminasi. Nah, sisanya nanti bakal nyusul videonya, oke? Terima kasih guys.